Tahukah Anda bahwa setiap 6 menit seorang lansia mengalami stroke yang sebenarnya bisa dicegah? Ini adalah statistik yang mengerikan. Tetapi di balik angka itu ada seorang nenek yang tak lagi bisa bercerita, seorang ayah yang tak bisa berjalan di kebunnya, sebuah kehidupan yang padam dalam sekejap. Yang paling mengerikan, yang membuat saya menyalakan kamera ini dengan urgensi yang jarang saya rasakan, adalah bahwa penelitian baru mengungkap banyak dari tragedi ini terkait dengan 4 obat yang umum digunakan. Obat-obatan yang mungkin saat ini ada di lemari obat Anda, diresepkan dengan niat terbaik, tetapi bahaya tersembunyinya kini terungkap secara mengejutkan. Jika Anda berusia di atas 60 tahun atau merawat orang tua Anda, saya mohon tetap bersama saya. Saya tidak berlebihan jika mengatakan bahwa yang akan saya bagikan bisa menyelamatkan nyawa. Karena salah satu obat yang dianggap tak berbahaya seperti segelas air oleh jutaan orang, ternyata dapat meningkatkan risiko stroke secara drastis, bahkan hingga 3 kali lipat, yang juga dikenal sebagai stroke, serangan otak, atau ACV. Saya Dr. Sari Wulandari, dan dalam lebih dari 20 tahun sebagai spesialis kesehatan dan panjang umur, saya telah melihat bagaimana informasi yang tepat pada waktu yang tepat membuat perbedaan antara usia tua yang aktif dan ketergantungan yang tragis. Hari ini kita tidak akan membahas teori, melainkan sains, studi yang telah diterbitkan, dan pengetahuan yang, sayangnya, masih belum diterapkan oleh banyak profesional. Saya akan mengungkapkan 4 penunggang kiamat, farmasi bagi otak lansia, dan yang lebih penting, alternatif aman apa yang bisa dan harus Anda diskusikan dengan dokter Anda. Yang terakhir dalam daftar adalah yang paling mengejutkan dan, jujur, yang paling membuat saya marah. Ikuti saya, karena pengetahuan bukan hanya kekuatan. Dalam kasus ini, ia adalah perlindungan sejati. Namun sebelumnya, izinkan saya menjelaskan apa itu stroke. Bayangkan otak Anda seperti kota yang sibuk. Neuron Anda adalah rumah-rumah, dan arteri Anda adalah jalan tol yang mengangkut oksigen dan nutrisi, bahan bakar agar semua berjalan. Stroke terjadi ketika lalu lintas di salah satu jalan tol itu terhenti mendadak. Ini bisa terjadi karena 2 alasan. Yang paling umum adalah stroke iskemik, kemacetan besar akibat gumpalan darah yang menyumbat arteri. Tanpa bahan bakar, rumah-rumah, yaitu neuron di area itu, mulai mati dalam hitungan menit. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Salah satu jalan tol pecah, dan darah membanjiri jaringan otak, merusak semuanya. Kedua skenario ini adalah bencana. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, otak kita menjadi lebih rentan. Ia seperti komputer klasik, sangat kuat, penuh kebijaksanaan, tetapi perangkat kerasnya lebih sensitif. Ia tidak memproses beberapa zat kimia seperti dulu, dan beberapa obat yang akan kita bahas hari ini seperti virus yang membebani sistem, menyebabkan korsleting pada kabel komputer berharga itu, dan yang terburuk, mereka melakukannya secara diam-diam hingga terlambat. Dengan gambaran ini, mari kita mulai mengungkap misterinya. Mari kita buka lemari obat itu dan sorotkan cahaya terang pada bahaya yang mengintai di dalamnya. Bagian 1. Pelaku yang terlihat tak bersalah obat antiinflamasi non-steroid, OAINS. Kelompok obat pertama mungkin yang paling populer di setiap rumah. Mereka adalah obat antiinflamasi non-steroid, atau OAINS, seperti ibuprofen, naproxen, diclofenac. Terdengar familiar, bukan? Solusi cepat untuk sakit kepala, nyeri punggung, atau artritis di pagi hari. Kita membelinya tanpa resep, meminumnya hampir seperti permen, yakin bahwa mereka aman. Dan disitulah bahayanya. Pada kesan palsu bahwa mereka tak berbahaya. Untuk orang muda dengan jantung yang kuat, sesekali minum ibuprofen bukan masalah besar. Namun untuk seseorang berusia di atas 60 tahun, terutama jika meminumnya setiap hari untuk osteoartritis atau artritis, ceritanya berubah total. Mereka berhenti menjadi sekutu dan menjadi penyabot. Tapi bagaimana sesuatu yang begitu umum bisa sangat berbahaya? Bukan satu hal, melainkan badai sempurna dari 3 mekanisme yang bekerja sekaligus. Mekanisme pertama adalah peningkatan tekanan darah. Bayangkan arteri Anda seperti selang air. Tekanan adalah kekuatan aliran darah. OAINS membuat tubuh Anda menahan natrium dan air, meningkatkan volume darah. Pada saat yang sama, mereka bisa membuat arteri menjadi lebih kaku. Hasilnya, lebih banyak cairan dipaksa melalui selang yang lebih sempit dan keras. Tekanan melonjak, dan hipertensi adalah faktor risiko nomor 1 untuk stroke. Ini seperti memaksa pipa rumah Anda setiap hari,
Cepat atau lambat, satu pipa akan pecah. Mekanisme kedua lebih halus, memengaruhi ginjal dan trombosit Anda. Ginjal adalah penyaring utama tubuh. OAINS dapat merusak penyaring itu, terutama pada ginjal yang sudah berusia puluhan tahun. Ginjal yang bermasalah memperburuk hipertensi. Selain itu, OAINS mengganggu trombosit, sel yang membentuk gumpalan untuk menghentikan pendarahan. Dengan mengacaukannya, mereka justru dapat menyebabkan pembentukan gumpalan di tempat yang salah, seperti di arteri otak. Dan yang ketiga adalah pukulan terakhir, aterosklerosis. Penggunaan OAINS kronis mendorong peradangan konstan di lapisan arteri. Peradangan ini seperti amplas yang menggores bagian dalam, menciptakan area kasar tempat kolesterol menempel dan membentuk plak. Sebagian plak itu bisa lepas dan mengalir ke otak, menyebabkan bencana. Bayangkan Budi, 68 tahun, seorang pensiunan yang mencintai kebunnya. Ia menderita osteoartritis di lutut. Solusinya, diklofenak, 2 pil sehari, setiap hari. Ini satu-satunya yang menghilangkan rasa sakit, katanya. Tekanan darahnya sedikit tinggi, tapi ia tak peduli. Ia tak tahu setiap pil menambah bahan bakar ke api. Tekanan darahnya naik diam-diam, arterinya mengeras. Suatu pagi, saat menyiram mawarnya, ia pusing dan selangnya jatuh. Ia tak bisa mengangkat tangannya. Ia sedang mengalami stroke. Penyebabnya adalah gumpalan. Tapi tanahnya telah disiapkan selama bertahun-tahun oleh setiap pil yang tampak tak berbahaya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Hidup dengan rasa sakit? Tentu tidak. Kuncinya adalah strategi. Pertama, dan saya akan selalu mengulang ini, jangan hentikan obat apapun tanpa berkonsultasi dengan dokter. Itu sama atau lebih berbahaya. Solusinya adalah percakapan jujur dengan dokter Anda. Tanyakan tanpa basa-basi, "Dokter, dengan usia dan tekanan darah saya, apakah OAINS ini pilihan teraman untuk saya? Berapa dosis minimum yang benar-benar saya butuhkan dan untuk berapa lama?" Dan jelajahi alternatif. Paracetamol biasanya pilihan yang jauh lebih aman untuk jantung. Ada gel atau krim diklofenak atau ibuprofen yang bekerja hanya di area yang sakit, mengurangi risiko sistemik. Jangan remehkan kekuatan fisioterapi, olahraga, panas, dan dingin. Tujuannya bukan menutupi rasa sakit, melainkan menyerang akar masalah dengan cara paling aman. Pengetahuan ini memberi Anda kekuatan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, dan pertanyaan itu bisa melindungi otak Anda. Bagian 2. Risiko diam-diam untuk masalah intim antikolinergik. Mari ke kelompok kedua. Ini jarang dibicarakan terkait stroke, dan karena itu sangat berbahaya. Ini menyerang masalah umum yang memalukan untuk dibicarakan, kandung kemih hiperaktif atau inkontinensia. Bagi jutaan orang, takut bocor membatasi hidup mereka. Solusinya biasanya sebuah pil, obat antikolinergik. Nama seperti oksibutinin, tolterodin, atau solifenacin umum digunakan. Mereka menjanjikan kendali kembali, dan memang berhasil. Tapi yang jarang dijelaskan adalah hubungan langsung mereka dengan kesehatan otak Anda. Untuk memahaminya, mari bicara tentang asetilkolin. Ini adalah pembawa pesan utama sistem saraf Anda. Ini penting untuk otot, termasuk otot kandung kemih, tetapi juga sangat krusial untuk memori, pembelajaran, dan fungsi kognitif. Ini seperti oli yang melumasi roda gigi pikiran. Obat antikolinergik memblokir pembawa pesan ini. Di kandung kemih, ini merelaksasi otot. Masalah selesai? Karena obat ini bukan rudal terpandu, melainkan bom klaster. Mereka masuk ke darah dan menyebar ke seluruh tubuh, termasuk otak, dan di sana juga memblokir asetilkolin. Efek pertama yang dikenal adalah penurunan kognitif. Penggunaan berkelanjutan dikaitkan dengan risiko demensia yang lebih tinggi. Pasien mengeluh tentang kebingungan, kabut mental, memori buruk, mengantuk. Mereka mengira itu karena usia, tanpa mencurigai bahwa pil untuk kandung kemih sedang mematikan lampu otak mereka. Tapi bahayanya lebih dari itu. Hubungan dengan stroke sangat jahat. Asetilkolin juga membantu mengatur aliran darah ke otak. Dengan memblokirnya, obat ini bisa mencegah arteri otak melebar saat membutuhkan lebih banyak oksigen. Ini bisa menciptakan zona aliran rendah, menyiapkan panggung untuk stroke. Selain itu,
Efek seperti pusing saat berdiri atau sedasi bisa mengacaukan sistem kardiovaskular yang sudah rapuh. Ini seperti meminta pengontrol lalu lintas udara otak Anda bekerja dengan separuh staf dan radio yang rusak. Bencana tinggal menunggu waktu. Cerita tentang Ani, 75 tahun, seorang janda yang sangat aktif. Ia mulai mengalami kandung kemih hiperaktif. Takut kecelakaan membuatnya terkungkung di rumah. Dokternya meresepkan oksibutinin. Awalnya, seperti keajaiban. Tapi dalam beberapa bulan, anak-anaknya melihat ia lebih pelupa. Suatu hari, saat bangun dari sofa, ia merasa sangat pusing dan jatuh. Ia mengalami TIA, serangan iskemik transien, peringatan bahwa stroke besar sedang mendekat. Ketika dokter memeriksa obatnya, hubungannya jelas. Obat yang mengembalikan kehidupan sosialnya mengancam nyawanya. Kisah Ani adalah panggilan untuk bertindak. Jika Anda mengonsumsi obat untuk inkontinensia, bertindaklah lagi. Jangan hentikan tiba-tiba. Pertama, periksa apakah obat Anda antikolinergik. Jika ya, hubungi dokter Anda. Pertanyaan kuncinya adalah, "Dokter, saya khawatir tentang efek obat ini pada otak saya. Ada alternatif yang lebih modern dan aman, dan kabar baiknya adalah memang ada." Kelas baru, agonis beta-3 seperti mirabegron, bekerja melalui jalur berbeda yang tidak mengganggu asetilkolin, dengan profil risiko yang jauh lebih baik. Selain itu, jangan lupakan terapi non-farmakologis. Latihan Kegel untuk dasar panggul sangat membantu. Melatih ulang kandung kemih dengan jadwal tetap juga sangat efektif. Terkadang, hanya dengan mengurangi kafein, alkohol, atau minuman bersoda sudah membuat perbedaan besar. Inkontinensia memang perlu solusi, tapi bukan yang membahayakan otak Anda. Anda berhak meminta opsi yang lebih aman. Bagian 3. Keajaiban antiinflamasi dengan sisi gelap, kortikosteroid sistemik. Kelompok ketiga sering dianggap sebagai penyelamat nyawa. Saya berbicara tentang kortikosteroid sistemik seperti prednison atau dexamethasone. Jika Anda pernah mengalami reaksi alergi parah, krisis asma, atau hidup dengan penyakit autoimun, Anda tahu kekuatan ajaib mereka. Dalam hitungan jam, mereka menenangkan peradangan yang tak terkendali dan mengembalikan hidup Anda. Karena sangat efektif, sulit melihat mereka sebagai musuh. Tapi kekuatan ini ada harganya, terutama dengan penggunaan jangka panjang. Menggunakan kortikosteroid oral secara kronis seperti membuat perjanjian dengan iblis. Mereka memberikan kelegaan instan, tapi tagihan untuk tubuh Anda sangat tinggi. Dan salah satu biaya terberat adalah risiko stroke yang melonjak. Masalahnya, kortikosteroid tidak menyerang satu front. Mereka melancarkan serangan ganda yang melemahkan pertahanan Anda. Saya menyebutnya ancaman 3 kali lipat kortikosteroid. Ancaman pertama, hipertensi. Mereka membuat tubuh Anda menahan natrium dan kehilangan kalium. Ini menyebabkan retensi cairan, meningkatkan volume darah yang dipompa jantung. Ini mekanisme yang sama dengan OAINS, tapi seringkali jauh lebih kuat. Tekanan darah melonjak. Ancaman kedua, hiperglikemia. Mereka meningkatkan gula darah, mengganggu insulin, hingga bisa menyebabkan diabetes akibat steroid. Tiba-tiba, tubuh Anda menjadi diabetik, dan gula tinggi beracun bagi bagian dalam pembuluh darah. Ini seperti membanjiri arteri Anda dengan sirup setiap hari. Mereka menjadi kaku, rapuh, dan rentan terhadap peradangan. Ancaman ketiga adalah kombinasi mematikan. Mereka mengacaukan kolesterol, meningkatkan LDL yang buruk, dan bisa membuat darah lebih kental, lebih mudah membentuk gumpalan. Panggung untuk bencana sudah sempurna. Arteri rusak oleh tekanan dan gula, serta darah yang lebih kental siap membentuk sumbatan. Bayangkan Pak Darmawan, 72 tahun, dengan POK parah. Selama bertahun-tahun, setiap krisis diatasi dengan siklus prednison. Itu menyelamatkan hidupnya, tapi tak ada yang memikirkan strategi keluar. Seiring waktu, ia mengembangkan hipertensi. Gula darahnya selalu di ambang batas. Mereka begitu fokus pada paru-parunya, hingga mengabaikan kerusakan sampingan. Suatu sore saat membaca, kata-kata mulai menari, dan satu sisi wajahnya mati rasa. Ia mengalami stroke. Prednison bukan satu-satunya penyebab, tapi ia adalah akselerator yang menginjak gas menuju bencana.
Apa yang harus dilakukan dengan obat yang seringkali tak tergantikan? Jawabannya bukan tidak meminumnya, melainkan menggunakannya dengan kecerdasan dan kehati-hatian ekstrim. Percakapan dengan dokter Anda tentang ini harus menjadi salah satu yang paling serius. Tujuannya selalu dosis terendah selama waktu sesingkat mungkin. Tanyakan, dokter, apakah kita sudah mencoba semua alternatif untuk mengurangi ketergantungan saya pada kortikosteroid? Untuk asma atau POP, kortikosteroid inhalasi adalah kunci. Untuk artritis, ada obat lain yang bisa mengurangi prednison. Jika penggunaannya tak terhindarkan, rencananya harus memitigasi kerusakan. Itu berarti mengontrol tekanan darah, gula, dan kolesterol dengan sangat ketat. Itu berarti diet sangat rendah garam dan gula serta olahraga rutin. Lihat penggunaan kortikosteroid bukan sebagai pengobatan tunggal, melainkan situasi yang menuntut rencana perlindungan menyeluruh untuk tubuh Anda, terutama otak Anda. Bagian 4. Obat paling berbahaya dan penyalahgunaannya antipsikotik. Kita sampai pada yang keempat dan terakhir. Saya sengaja menyimpannya untuk akhir karena ini yang paling berisiko dan digunakan dengan cara yang sangat berbahaya dalam perawatan lansia. Saya berbicara tentang antipsikotik. Obat seperti risperidon, olanzapin, atau ketiapin diciptakan untuk gangguan kejiwaan berat seperti skizofrenia. Di sana, mereka menyelamatkan nyawa. Namun, ada praktik yang mengkhawatirkan. Penggunaannya di luar indikasi untuk mengatasi gejala perilaku pada demensia. Bayangkan seseorang dengan Alzheimer tahap lanjut. Mereka bisa mengalami agitasi, agresivitas, kecemasan, perilaku yang sangat menyusahkan bagi mereka dan sulit bagi pengasuh. Dalam sistem kesehatan yang kelebihan beban, solusi cepat adalah meresepkan antipsikotik untuk menenangkan pasien. Tapi solusi ini seperti bermain roulette Rusia kimiawi. Badan pengatur terkemuka di dunia, seperti FDA, telah mengeluarkan peringatan paling serius, Black Box Warning, tentang penggunaannya pada lansia dengan demensia. Alasannya, mereka hampir menggandakan risiko kematian, terutama karena stroke. Risiko spesifik stroke bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Mekanisme kerusakannya sangat parah. Pertama, mereka menyebabkan hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah drastis saat berdiri. Ini menyebabkan pusing dan jatuh, yang pada lansia bisa berarti patah tulang pinggul dan akhir dari kemandirian. Tapi lebih dari itu, penurunan tekanan ini berarti otak tidak mendapat cukup darah untuk sesaat. Mengulang ini berulang kali bisa memicu stroke. Kedua, mereka bisa mengacaukan ritme jantung, menyebabkan aritmia yang membentuk gumpalan yang langsung menuju otak. Selain itu, mereka menyebabkan sindrom metabolik yang parah, kenaikan berat badan, gula darah, dan kolesterol. Dalam hitungan bulan, mereka bisa memicu diabetes yang sangat cepat. Ketiga, dan ini lebih baru, mereka bisa meningkatkan kekentalan darah. Darah menjadi lebih kental dan lengket. Bayangkan Ibu Siti, 80 tahun, dengan demensia. Ia semakin gelisah. Anaknya putus asa, pergi ke dokter dan diberi resep risperidon dosis rendah. Ibu Siti lebih tenang. Ya, tapi juga tidur hampir sepanjang hari. Tak ada yang menyadari tekanan darahnya berfluktuasi berbahaya. Suatu sore, anaknya menemukannya di kursi dengan tatapan kosong dan mulut miring. Ia mengalami stroke besar. Pil yang seharusnya membantu menjadi algojonya. Ini adalah percakapan paling sulit tapi paling penting yang bisa dimiliki seorang pengasuh. Jika orang yang Anda cintai dengan demensia diresepkan antipsikotik, Anda harus menjadi pembelanya. Tanyakan dengan tegas, "Dokter, saya tahu tentang peringatan black box. Apakah kita sudah mencoba semua opsi non-farmakologis? Apa rencana untuk menghentikan obat ini secepat mungkin?" Karena kenyataannya, ada alternatif. Garis pertama pengobatan untuk agitasi pada demensia tidak boleh obat. Harus mencari tahu mengapa mereka gelisah. Seringkali itu kebutuhan yang tak terpenuhi, nyeri yang tak bisa diungkapkan, infeksi, ketakutan, atau kebosanan. Intervensi perilaku adalah kuncinya. Lingkungan yang tenang, musik yang mereka sukai, menyederhanakan tugas, memvalidasi perasaan mereka. Ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Jauh lebih banyak daripada menulis resep, tapi jauh lebih aman dan manusiawi. Penggunaan antipsikotik pada lansia dengan demensia harus menjadi pilihan terakhir. Putus asa,
dan hanya untuk waktu yang sangat terbatas, hanya ketika semua opsi lain gagal. Bukan solusi demi kenyamanan. Harga yang dibayar seringkali adalah stroke yang dahsyat dan bisa dicegah. Kita telah menempuh perjalanan berat. Saya tahu. Kita telah membuka lemari obat dan menunjuk 4 pelaku yang bersembunyi di depan mata. OAIN seperti ibuprofen, obat nyeri yang tampak tak berbahaya yang bisa menghancurkan arteri Anda, antikolinergik untuk inkontinensia yang bisa mematikan lampu otak Anda, kortikosteroid seperti prednison, perjanjian dengan iblis yang menenangkan peradangan dengan harga sangat mahal, dan antipsikotik. Solusi cepat untuk demensia yang meningkatkan risiko stroke 3 kali lipat. Pesan hari ini bukan untuk membuat Anda takut, melainkan untuk memberi Anda kendali. Kita telah menyerahkan kesehatan kita pada sistem yang kadang-kadang, karena terburu-buru, memilih pil yang mudah. Tapi Anda bukan pasien pasif. Anda adalah direktur orkestra kesehatan Anda. Pengetahuan yang Anda miliki sekarang adalah alat paling kuat. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, untuk berdialog dengan dokter Anda, bukan monolog. Jangan pergi dengan kecemasan. Pergilah dengan rencana. Periksa obat-obatan Anda. Identifikasi apakah ada di antara ini dalam daftar, dan buat janji dengan dokter Anda, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan seseorang yang akan mengambil kendali. Saya minta satu hal terakhir. Jika informasi ini bermanfaat, jangan simpan untuk diri sendiri, bagikan. Kirim ke saudara Anda yang merawat ibu Anda, bagikan di grup teman Anda. Setiap kali Anda membagikannya, Anda mungkin mencegah panggilan darurat, tempat tidur rumah sakit, atau kehidupan yang hancur. Dan silakan gunakan kolom komentar, ceritakan pengalaman Anda. Apakah Anda mengonsumsi salah satu obat ini? Membaca cerita Anda memperkaya kita semua dan menciptakan komunitas dukungan yang sangat penting. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Jaga otak Anda. Itu satu-satunya yang Anda miliki. Sampai jumpa lagi.